Sekarang lagi rame nih, lagi angkat-angkatnya masalah untuk hukuman siswa yang nakal dikirim ke barak militer. Menurut abang gimana? Oke, memang kita melihat di dalam dunia pendidikan, guru Iya. itu memiliki kewajiban sebagai seorang pengajar. Jadi dia memberikan materi gitu. Tapi lebih dari itu Bang, guru itu juga harus membentuk karakter siswa. Oke. Membentuk karakter siswa tentu caranya banyak dan masing-masing guru pasti memiliki metode sendiri-sendiri. Hanya masalah di lapangan ada memang beberapa siswa yang dilakukan treatment A tidak bisa Pak. Treatment B kadang tidak mempan juga. Treatment C tidak bisa Pak. Tapi kita harus merubah anak ini, kita memiliki kewajiban agar anak ini sukses di kemudian hari. Jadi mungkin salah satu alternatifnya, saya setuju sebetulnya kalau anak itu dibawa ke barak militer. Tentu saja para bapak-bapak militer di sana, saya yakin mereka memiliki profesionalisme dan memiliki batas-batas nih Bang. Kapan dia harus melatih anak yang kata kutip mereka masih siswa, kapan mereka harus melatih para satria nih Bang. Kalau konteksnya seperti itu saya sangat setuju Bang. Oke. Selama batasnya jelas. Apalagi kalau nggak berbaris, berbincang bareng senior inspiratif. Nah, ini udah episode ke-16. Kita episode ke-16. Sekarang bintang tamunya, narasumbernya atau senior kita sendiri. Gak usah lama-lama, langsung perkenalkan aja Bang. Kamera 1, kamera 2. Ya, baik, terima kasih. Teman-teman berbaris, perkenalkan nama saya Gilang Agung Prabowo. Saya PPI, pernah tugas tahun 2007. Oke, Bang Gilang 2007. Saya umur 6 tahun lah. Oke, Bang Gilang. Ya, Dulu SMA mana Pak kalau boleh tahu? dulu saya dari SMA Panjura kan. SMA Panjura. Betul. Oke. Aku tahu SMA Panjura itu mungkin beberapa. Ada senior 2013, ada abang, ada 2000, kalau nggak salah ini Bang 2018. Oh gitu. Gitu, Panjura, SMA Panjura nih. Buat teman-teman ada yang SMA Panjura, senior nih, senior 2007 Bang Gilang. Ya, Nah, Bang Gilang, dulu 2007 itu paskibraka Kota Malang itu seperti apa sih Bang? oke. 2007 saat itu paskibraka Kota Malang itu kalau boleh mungkin menggambarkan ya, itu menjadi idola zaman itu Bang. Icon Bang ya? Ikon banget. Apalagi dulu itu kita harus menyisihkan banyak saingan ya Bang. Iya. Sampai ribuan. Bahkan zaman dulu itu ketika seleksi banyak para senior-senior itu yang datang ke sekolah Bang. Oke. Betul, untuk melakukan seleksi, baru nanti setelah kita lolos dari sekolah, baru kita masuk ke tahap berikutnya. Oke, jadi seleksi kayak seperti biasa. Ya, Terus juga kalau waktu 2007 berarti hype-nya paskibraka lagi besar-besarnya, saingannya lagi banyak-banyaknya. Nah, lompat 2007 tadi abang keterima kelas? kelas 10 mau naik kelas 11 dulu. Oke, sama. Sekarang itu hanya yang seleksi paskibraka hanya kelas 10 Pak. Betul. Kalau dulu kan ada kelas 11 juga. Ya, Tuh, bisa kalau kelas 10 nggak lolos bisa kelas 11-nya coba tahun depannya coba lagi. Kalau sekarang nggak bisa. Tuh, dulu abang latihannya berapa bulan Pak? untuk persiapan paskot itu. Untuk ya pelatihan paskibrakanya, capaskanya. Oh iya ya, pelatihan kita dulu ada di 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan sampai 4 bulan ya Bang ya. Iya. Oke, jadi masih sama di tahun saya sih Bang. Antara 4, 5, bahkan 6 bulan aja gitu lah. Cukup lama lah, cukup lama. Dibanding yang sekarang. Sekarang cuma 1 bulan. Dulu juga mungkin banyak event longmat, desa bahagia, ada ini nggak Bang? 2007 itu ada anu-anunya nggak? Bumbu kayak cinlok atau apa sama teman-teman capaska atau sama senior atau gimana? Ya, kalau cinlok sesama angkatan kayaknya banyak ya Bang. Iya. Betul. Bahkan kalau di angkatan kami, di angkatan 2007 itu sampai ada kurang lebih 2 pasangan Bang yang menikah. Menikah? Alhamdulillah. Menikah Bang. Oke. Dan lucunya mereka menemukan jodohnya Oke. di pelatihan
Dan ditutup dengan di hari terakhir itu ada malam penembakan. Oke. Ternyata memang dia jodohnya. Oh, oke. Jadi dulu itu setiap selesai kita pengibaran, Ya, malam, mungkin 18 pagi atau tanggal 17 malam, tengah malam itu biasa senior-senior adakan acara gitu. Oke. Ada malam penembakan, ada kayak kasih surat gitu, menyampaikan keluh kesah gitu-gitulah. ya betul Pak. Nah itu biasanya kita capaska ini nggak boleh berpacaran sesama angkatan, biar fokus. Tujuannya itu walaupun itu kita nggak bisa bendung sebagai senior, cuma kita menghimbau agar lebih fokus ke paskibraka-nya aja. Gitu aja. Kita kontaknya seperti itu. Nah mau fasilitasi itu itu lucu-lucuan. Ya, Kalau ada tahunnya, tahun saya aja bang, Anda. Oh gitu ya. Oh, seru banget, lucu banget. Tapi setelah selesai melaksanakan tugas Iya. kita ya. Setelah pengumuman paskibraka, setelah jadi pengumuman PPI. Betul. Jadi itu sama senior itu ngobrol bareng, cerita yang sebelumnya kita sama senior diem-dieman takut, di situ cair banget. Betul. Karena itu ungkapan rasa syukur kita lah bang. Ya. Tugas sudah selesai, sama senior juga kayak adik kakak sendiri. Nih, Gitu, berarti ada bumbu-bumbu kayak gitu ya bang. ya. Oke, nah Oke. sekarang jadi Bang Gilang, ya saya manggilnya Bang Gilang. Ini setelah lulus tahun berapa bang? Lulus kuliah SMA SMA saya lulus tahun 2009. 2009. Betul. Langsung kuliah? Langsung kuliah di UMM. Saya mengambil studi S1-nya hukum. S1 hukum. Betul. Oke. Setelah itu S1 hukum, saya sempat bekerja Pak, di perusahaan di Surabaya. Oke. Dia tentang ekspor import tentang apa itu? Cookware, alat masak. oh ya. Setelah itu saya mungkin 1 tahunan itu Bang. Setelah itu saya melanjutkan studi lagi di Universitas Merdeka Malang. Saya ambil pendidikan khusus profesi advokat. Yep. Itu 3 bulan kalau nggak 4 bulanan. Setelah itu sambil saya sekolah, saya juga ada ngisi waktu dengan mengajar Pak saat itu Bang. Sambil mengikuti proses untuk menyelesaikan studi tentang advokat itu Pak. Oke. Berarti sekarang profesi abang itu kalau boleh di-share apa bang? Profesi saya sebetulnya ada 2. Yang pertama saya juga sebagai guru di SMA Nasional Malang. Yang kedua saya juga sebagai lawyer di Enigma Law Firm. Oke. Itu sebuah pelayanan hukum Betul. atau seperti apa bang? Oke, Enigma Law Firm itu sebetulnya adalah firma hukum yang saya bentuk sendiri, mungkin bersama dengan yang lainnya. Jadi kami memberikan pelayanan jasa kepada para pencari keadilan gitu Bang. Oke. Gitu. Oke, berarti itu adalah yang abang bangun juga. Iya, Dan profesi satunya lagi adalah guru betul. di SMA Nasional Malang. Nasional Malang. Ini bisa nanti nobar podcast berbaris. Oke. Di SMA. Ya, mungkin dulu kalau teman-teman tahu ada event Galaksi namanya kan Pak. Oh, Gerak Langkah dan Aksi. Itu lomba paskibra tingkat SD, SMP, SMA sampai Purna yang diadakan di SMA Nasional itu lombanya PPI. Nah, salah satunya kita berkomunikasi ya sama Bang Gilang di situ. Dan lombanya sudah sukses berkat Bang Gilang juga, dan ini baru ketemu lagi Iya. setelah Galaksi. Setelah Galaksi ya juga bertemu Bang Gilang baru ini. Nah ini Iya. banyak banget yang bakalan kita share ke teman-teman Bang. ya. Antara 2 profesi ini, lawyer dan guru. Nah, ini kan bertolak belakang sih Pak. Betul. Ya mulia, sama-sama mulia. Cuma guru nih sama lawyer. Ini kenapa kok bisa jadi guru dan kenapa kok jadi lawyer Pak? Kayak kalau lawyer kan memang S1, S2 lawyer. S2 saya sosiologi, Pak. S2 sosiologi. Betul. Ini gimana nih? Kenapa kok abang memilih jadi lawyer dan guru? Oke. Yang pertama, menjadi lawyer itu sebetulnya bagi saya adalah sebuah tantangan, Bang. Ya. Tantangan di mana kita
memberikan sumbangsih di dalam penegakan hukum. Siap. Tapi semakin lama sebagai salah satu bagian dari penegakan hukum, saya merasa ada sesuatu yang yang perlu ditingkatkan lagi. Apa itu? Kalau saya amati ada dua hal. Yang pertama adalah struktur dan culture, di mana orangnya dan budayanya itu sebaiknya perlu mengalami lebih profesional, lebih apa. Dan disitulah saya memiliki inisiatif, ya mungkin saya memberikan sumbangsi lah sebesar debu lah Bang ya, dengan menjadi seorang guru Bang. Oke, menjadi seorang guru saya juga memberikan mereka bukan hanya pelajaran Bang, tapi juga bagaimana idealisme, bagaimana mereka memiliki integritas, dengan harapan suatu hari apapun profesi mereka Bang, mereka bisa menjadi orang-orang yang sukses dengan bidangnya masing-masing. Amin. Nah, karena memang guru itu adalah sebuah kerja mulia, pengabdian. Betul. Ya, makanya saya kuliah guru. Saya juga kuliah pendidikan. Nah, mungkin ini sih Bang, lawyer. Kita juga pernah ngobrol sama Bang Ongko Limo. Episode ke-14 nih. Tentang hukum bisnis. Iya, hukum bisnis. Betul. Nonton loh. Saya ikuti berbaris. Nonton loh. Bang gila, nonton Mas gitu ya. Itu memang fokusnya di bisnis. Betul. Beberapa mungkin kemarin ngobrol banyak hal, itu banyak banget dan luas banget, dan itu adalah seharusnya itu hal basic yang sebagai orang awam tahu kayak gitu sih Bang. Nah, untuk lawyer ini Abang ini berarti fokusnya di mana Bang untuk yang lawyer ini? Oke. Kalau saya fokus lawyer di bagian berdata Bang. Oke, jadi bagian tentang jual beli, tanah, dan lain-lain seperti itu Bang. Oke. Nah, perdata Bang ya? Kan ada pidana, perdata. Nah, ini sini. Ini. Kita bahas yang lawyer dulu nanti ya. Yang lawyer dulu. Perdata dan pidana. Bedanya antara pidana dan perdata itu apa sih Bang? Dan hukumannya itu seperti apa? Oke. Jadi kalau pidana yang pertama, sebetulnya pidana itu adalah mengatur mengenai tentang perbuatan yang memang dia diklasifikasikan ke dalam dua hal Bang. Kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan dan pelanggaran itu ada bukunya Bang. Bukunya namanya KUHP. Mungkin bahasa Belandanya Wetboek van Strafrecht ya. Jadi dia memang mengatur perbuatan manusia nih Bang. Kalau manusia itu tidak dibatasi perbuatannya, dia bisa seenaknya sendiri Bang. Maknanya diatur di dalam aturan yang disebut dengan pidana. Sedangkan kalau kita bicara perdata itu lebih pada privat Bang. Jadi seperti misalkan utang piutang nih, saya punya utang nih sama Bang Yusuf. Ini bagaimana nih cara menyelesaikannya? Kalau misalkan salah satu tidak ada yang bayar, atau misalkan kita buat MOU nih, ternyata ada satu pihak yang tidak melaksanakan kewajiban. Seperti itu Bang, itu perdata. Oke, berarti itu adalah hal yang mungkin di satu lingkup sama, cuman dua hal yang berbeda. Nah, nyambung ke guru Bang. Ke guru nih. Mungkin sekarang lagi rame nih, lagi hangat-hangatnya masalah untuk hukuman siswa yang nakal dikirim ke barak militer. Nah, aku juga beberapa kali karena lagi hangat, terus juga di media sosial lagi rame. Nah, menurut Abang nih, di segi hukum mungkin dan di segi guru, seperti apa sih Bang? Mungkin gambarannya karena yang saya lihat nih Bang, yang menyerahkan juga orang tua. Nanti yang dipermasalahkan itu kenapa kok dikirim ke barak militer? Itu sih Bang. Kalau menurut Abang gimana? Memang kita melihat di dalam dunia pendidikan, guru itu memiliki kewajiban sebagai seorang pengajar. Jadi dia memberikan materi gitu. Tapi lebih dari itu Bang, guru itu juga harus membentuk karakter siswa. Membentuk karakter siswa tentu caranya banyak. Dan masing-masing guru pasti memiliki metode sendiri-sendiri. Hanya masalah di lapangan, ada memang beberapa siswa yang dilakukan treatment A, tidak bisa Pak. Treatment B, kadang tidak mempan juga. Treatment C, tidak bisa Pak. Tapi kita harus merubah anak ini, kita memiliki kewajiban
agar anak ini sukses di kemudian hari. Jadi mungkin salah satu alternatifnya, saya setuju sebetulnya kalau anak itu dibawa ke barak militer. Tentu saja para bapak-bapak militer di sana, saya yakin mereka memiliki profesionalisme dan memiliki batas-batas nih Bang. Kapan dia harus melatih anak yang kata kutip mereka masih siswa, kapan mereka harus melatih para satria nih Bang. Kalau konteksnya seperti itu saya sangat setuju Bang. Oke. Selama batasnya jelas. Betul Bang. Oke. Nah, itu fenomena yang terjadi akhir-akhir ini. Betul Bang, betul. Karena banyak pro dan kontra. Ya. Banyak yang mempertanyakan kenapa harus para militer, terus kenapa mereka tidak ke lembaga yang bersangkutan segala macamnya. Itu sangat banyak pro dan kontra. Cuman kita bicara di Malang lah Bang. Oke. Kita bicara di Malang atau bahkan di sekolah Abang dulu di Panjura atau di SMA nasional. Ya. Karena Abang sebagai dulu siswa dan sekarang guru di SMA nasional, mungkin kenakalan remaja apa sih Bang yang menurut Abang wajar dan menurut Abang ini udah mulai gak wajar nih kayak gitu. Indikasinya apa sih? Oke. Bagi saya kita tidak bisa mengatakan semua pelanggaran itu sebagai sesuatu yang salah nih Bang. Jadi kita harus bersikap fair dan adil. Misalkan kita ambil contoh terlambat sekolah. Ketika siswa ini terlambat karena memang dia malamnya nge-game, dia malamnya nongkrong, dan dia terlambat berulang kali, itu termasuk pelanggaran yang berat. Karena anak ini males, dia tidak punya motivasi gitu Bang ya. Tapi ketika anak ini ternyata terlambat karena mengandar ibunya, karena dia harus motornya mungkin gantian, itu beda case. Dan dia terlambat, itu bagi saya malah perbuatan yang mulia. Dia berani berjuang, berani berkorban untuk orang tuanya. Jadi setiap case kenakalan kita harus melihat asal-usulnya gitu. Dan ketika anak ini melakukan pelanggaran yang berat, misalkan seperti tawuran, seperti apa, sebetulnya sekolah pasti melakukan usaha terlebih dahulu, Bang. Apakah itu karena orang tuanya, apakah itu SP 1, 2, dan sebelum nanti siswa itu kami kembalikan orang tua, pasti sekolah ini melakukan pendidikan dan memberikan pengarahan kepada anak ini gitu. Jadi kalau kita bicara tentang pendidikan siswa, sebetulnya anak-anak ini harusnya dari dalam dirinya itu mereka tahu nih, saya sekolah itu untuk apa nih, saya sekolah ini apa tujuan saya. Itu yang kadang-kadang generasi sekarang ini tidak punya itu Bang. Jadi mereka sekolah itu hanya untuk melaksanakan kewajiban saya, tapi tidak tahu esensi saya sekolah untuk apa nih. Itu Bang. Jadi itu yang hilang, dan mungkin perlu ada pihak ketiga yang selain dari pihak pendidik yang bisa membantu kami untuk memberikan kesadaran ini kepada siswa-siswa. Gitu. Oke. Treatment apa nih Bang? Ketika ada siswa-siswa yang mulai terindikasi nakal, kenakalan remaja lah Bang. Oke. Mungkin treatment khusus dari apa? Oke. Yang pertama yang kita hadapi siapa dulu nih Bang? Kalau siswa SMA biasanya mereka ini kan masih masa transisi sudah dewasa. Masa dewasa kita harus melakukan pendekatan dari dalam dulu Bang biasanya. Biasanya kita ajak ngobrol, ada apa sih? Kenapa sih? Kadang ada satu hal-hal yang mungkin mereka pasti punya alasan melakukan itu Bang, dan kita harus memahami itu. Yang kedua, setelah kita berusaha memahami anak itu, baru kita bisa menyimpulkan apa nih yang cocok obatnya, treatmentnya apa nih. Apakah cukup membuat suatu pernyataan, ataukah perlu ada pendampingan khusus, ataukah harus melakukan laporan ke bagian BK dan lain sebagainya. Kita melakukan treatment itu bagus. Kalau misalkan mereka tidak mampu atau misalkan dia mengulangi lagi itu Bang ya, mungkin kita naikkan nih Bang, kita panggil orang tuanya. Bagaimana itu? Mungkin di rumah ada sesuatu dan lain sebagainya. Kalau memang itu tidak mampu Bang, biasanya kita sentuh hatinya Bang. Oke, kita panggil anaknya, kita berikan treatment, mungkin kita suruh cuci kaki ibunya.
kita suruh apa gitu bang ya. Kalau itu memang masih tidak mampu bang, berarti kita kasih SB itu bang. Oke, dan seterusnya sampai nanti endingnya SB. Ya, gitu. Apalagi abang guru SMA nih bang, karena momen-momen SMA, saya juga pernah SMA. Nggak mungkin saya lahir langsung umur 20 kan. Benar, pernah SMA juga, karena di momen-momen SMA itu adalah transisi dari kita yang SMP, yang lagi suka main segala macam, ke transisi harus lebih mikir nih, harus kemana ini, kayak gitu kan bang. Apalagi ini kena COVID nih bang, kan sempat istilahnya 2 tahun nggak sekolah, yang seharusnya SMP langsung dari SMA misalnya gitu. Itu ada perbedaannya nggak sih bang? Oke. Kalau kami di MGMP gitu ya, musyawarah guru, pasti ada perbedaan. Kami semua sekolahan itu bang, sepertinya malam itu ada perubahan bang. Perubahan yang pertama adalah mengenai kedisiplinan. Jadi ketika sebelum COVID nih bang, mereka terbiasa lebih disiplin. Karena mereka harus datang, melakukan tugas gitu ya. Tapi ketika COVID bang, karena COVID itu pembelajaran dilakukan secara online, dan sistem pendidikan kita secara umum ya bang, kita kayaknya belum siap untuk online. Ditambah sarana prasarana untuk online juga berbeda tiap tempat, sehingga banyak terjadi pemakluman. Ketika tidak mengumpulkan, kita maklumi, tidak ada kuota, tidak ada HP harus bergantian. Nah, kondisi yang demikian bang, kondisi yang termaafkan itu lama-lama menjadi sebuah habit nih bang. Dan masalahnya habitnya itu bukan 1 tahun. COVID itu kan hampir bertahun-tahun bang. Nah, ketika habit itu sudah ada bang, mereka masuk kembali lagi sekolah, kebiasaan 3 tahun ini kan yang susah untuk dirubah. Nice, betul. Nah, kalau bahas kebiasaan, abang kan PPI ini. Ya. Setelah PPI ada kebiasaan-kebiasaan yang berubah atau bertambah setelah PPI nggak sih bang? Mungkin setelah pengibaran ya? Oke. Perubahan itu pasti bang. Begini, dulu mungkin kalau kita sharing ya, mungkin ketika kita WA senior ada etika yang harus kita lakukan. Ketika kita latihan, kita harus datang setengah jam sebelumnya. Mungkin saat itu kita melakukan itu takut dengan senior, karena kita takut dihukum, gitu bang ya. Tapi ternyata di real life bang, itulah yang disebut dengan profesional. Itulah yang disebut dengan integritas. Dan hal-hal yang saya dapatkan di PPI, ternyata tidak saya dapatkan di kuliah. Jadi sebetulnya apa yang kita dapatkan di PPI dari kuliah, itu saling melengkapi bang. Seorang yang PPI mungkin dan juga seorang yang terdidik akan menjadi sebuah manusia yang lebih dilengkapi dengan disiplin, profesional, dan juga memiliki keilmuan yang cukup baik. Karena memang basicnya kita menjadi seorang paskibraka itu adalah yang pasti disiplin, kondisi fisik. Itu adalah tahapan seleksi. Iya loh. Nah, kalau memang kalian punya teman atau punya merasa dari kita sendiri PPI lah, tapi tidak ada disiplin, terus tidak ada etika segala macam, ya berarti kan personalnya kayak gitu loh, bukan soal organisasinya. Betul. Karena dari hal dasar dari seleksi itu pun kita juga ada ada wawancara, ada bakat minat kayak gitu. Itu adalah melatih salah. Tapi kalau kalian ngerasa kamu nggak disiplin, padahal aku PPI, itu harus dicari nih apa masalahnya kayak gitu. Itu bang. Karena memang ya itu tadi bang, zaman berganti segala macamnya. Saya juga sempat beberapa kali ke SMA saya atau ke sekolah lainnya itu merasa banyak perbedaan. Itu pasti. Cuman mungkin karena lagi rame Gen Z, apapun itu segala macam, media sosial semakin ramai, itu membuat apakah pekerjaan guru lebih mudah atau lebih sulit bang di era digitalisasi kayak gini nih, media sosial rame? Setiap generasi, mungkin mulai generasi milenial sampai Gen Z, tentu mereka memiliki plus dan minus sendiri, Pak. Saya tidak bisa mengatakan generasi ini lebih baik dari ini.
mereka memiliki plus dan minus sendiri. Kalau kita berkaca pada Gen Z, mungkin sisi positif dari generasi ini mereka adalah melek teknologi, Bang. Jadi ada beberapa hal yang mereka justru lebih mumpuni daripada gurunya. Karena mereka lebih sering browsing, mereka lebih paham itu, Bang. Tetapi kalau saya bisa katakan karena mereka melek teknologi, apa yang disajikan teknologi itu adalah instan. Instan inilah yang kadang terbawa dalam kehidupan sehari-hari, Bang. Mereka kurang berjuang, mereka memiliki disiplin yang mungkin kurang. Karena disajikan secara instan. Itu mungkin kalau kita melihat fenomena Gen Z, jadi mereka ada kelebihannya dan juga ada kelemahannya gitu. Oke. Jadi ada satu hal yang memang mempermudah di dunia pendidikan, ada juga yang mungkin ada perbedaan juga kayak gitu. Nah, bahas ke lawyer ini, Bang. Jadi Abang bagi waktunya seperti apa, Bang? Untuk lawyer, Bang, kami sebetulnya ada rekan. Jadi misalkan ada beberapa case bisa mewakili tim kami yang untuk melaksanakan persidangan, Bang. Jadi misalkan tapi ketika ada pembuktian bagian-bagian krusial itu biasanya saya baru ikut governance itu. Nah, ini banyak yang mungkin Pak apa ya bahasanya? Karena gini, Bang. Tugas pokok lawyer itu seperti apa sih, Bang? Tugas pokok lawyer itu sebetulnya adalah yang pertama memberikan pemahaman secara jelas, Bang, kepada calon klien kita tentang duduk perkara. Dan mungkin kita juga memberikan analisa yang fair. Misalkan dalam sebuah perkara, kira-kira sisi keuntungannya apa, negatifnya apa. Dan kita tidak boleh, Bang, sebagai seorang lawyer itu menjudge, ini menang, ini kalah. Karena ada kode etik nih, Bang. Nggak boleh? Nggak boleh. Jadi kami harus memberikan sesuatu secara proporsional, Bang. Setelah itu, kami memberikan jasa berupa jasa hukum ya, Bang. Jadi kalau seperti ini yang kita lakukan langkahnya A, B, C itu kalian harus paham dulu bagi apa. Baru setelah itu kami ketika semua sudah sepakat, biasanya mereka datangkan nih surat kuasa. Baru kita bisa bergerak untuk membela klien kita. Jadi gini, Bang, ada nggak sih, Bang, di momen klien Abang nih misalkan ya salah nih sampai masuk persidangan segala macam, tindakan apa sih, Bang? Tahu ini salah, ini merugikan banyak orang atau seperti apa, tapi itu adalah salah satu klien Abang. Itu cara menyikapinya seperti apa sih, Bang? Yang pertama, ini tentu setiap lawyer punya cara sendiri ya, Bang. Ini mungkin saya yang menyampaikan. Jadi yang pertama kita memberitahukan bahwa posisinya beliau, klien kami adalah salah. Itu dulu pertama poin, Bang. Yang kedua, yang bisa kita lakukan adalah melindungi hak-haknya dia. Jadi walaupun dia bersalah, Bang, di dalam hukum itu mereka tetap masih memiliki hak-hak yang juga harus kita lindungi, Bang. Jadi tugasnya lawyer itu adalah melindungi hak-haknya mereka, Bang. Dan juga memberikan pembelaan. Andai kata apa yang dititipkan tidak 100% benar. Jadi kita bisa melakukan pembelaan itu, Kak. Berarti melindungi hak-haknya itu. Jadi jangan langsung ditarik garis lurus kalau salah lawyer pembela orang. Enggak, maksudnya lebih melindungi hak-haknya. Karena itu hak ya, wajib dilindungi segala macamnya lah. Nah, menurut Abang nih, ini agak personal sih, Bang. Abang guru, lawyer. Di antara dua profesi ini, Abang lebih nyaman atau lebih cocok yang mana sih? Kalau andai kata disuruh, Bang, saya memilih guru. Memilih guru? Betul. Alasannya apa? Sebetulnya alasannya lebih pada yang pertama, menjadi seorang pendidik, bertemu dengan manusia yang lainnya, itu bagi saya adalah ketenangan, Bang. Yang kedua, mungkin alasan kedua adalah alasan spiritual, Bang. Kita nggak tahu kapan kita meninggal, ya. Dan menjadi guru itu memberikan ilmu yang bermanfaat, itu merupakan amal jariah, Bang. Dan itu yang tidak bisa saya dapatkan ketika saya menjadi lawyer, Bang. Jadi kalau disuruh memilih, saya akan memilih menjadi guru. Nah,
ini nih nasihat ini Bang, mungkin buat siswa-siswa Abang atau teman-teman yang lagi sekolah, karena ada yang 2024, paskibraka 2024 masih sekolah. Terus ini juga proses seleksi. Ada nggak sih Bang dari sudut pandang guru nih nasihat buat teman-teman seperti apa? Oke. Ya, kalau saya mungkin memberikan saran dan juga melihat kondisi saat ini, banyak dari mereka itu yang tidak sadar atas potensi dirinya kan. Oke. Yang perlu mungkin adik-adik pahami adalah mereka pasti memiliki kelebihan. Tugasnya bagi adik-adik adalah menemukan kelebihan itu di mana dan mengembangkan. Tidak ada orang yang tidak punya kelebihan. Jadi tinggal melebihkan itu semua dan harus pede dan yakin, Bang. Kadang mereka mau mencoba itu takut, Bang. Iya. Ya, padahal kalau mungkin saya menjelaskan dalam agama Islam, kadang Allah itu mengabulkan sesuatu sesuai persangkaan hambanya. Jadi kalau kita nggak yakin, gimana, Bang? Ya. Jadi setelah kita masuk, sudah terus saja fokus pada tujuan kita, usaha, sabar. Kalau ada rintangan itu pastilah. Tapi semakin berat rintangan, semakin nikmat kemenangan itu, Bang. Semakin berat tantangan, semakin nikmat kemenangan. Top. Oke, Pak. Terakhir nih. Iya. Enggak terakhir sih, masih ada lagi sih. Masih banyak nih. Buat nasihat untuk sudut pandang lawyer. Oke. Buat teman-teman atau yang nonton itu seperti apa, Bang? Nasihat-nasihat. Oke. Menjadi lawyer itu berarti kita sudah paham bahwa tujuan kita adalah untuk menegakkan keadilan, Bang. Adil bagi kita, belum tentu adil bagi orang lain, dan begitu sebaliknya. Menyikapi itu semua, maka perlu ada bijaksana. Belajar untuk menerima masukan dari orang lain, belajar menjalin relasi yang lebih besar, lebih kuat, belajar untuk menahan emosi, belajar untuk tetap belajar. Kayak perubahan pasti ya. Belajar untuk tetap belajar. Itu menjadi satu hal yang harus dapatkan jadi seorang lawyer, Bang. Oh, karena dinamikanya begitu kuat, Bang. ya. Oke. Nah, ini baru terakhir nih, Bang. Nih, ada nggak sih pesan buat PPI, organisasi PPI atau buat rekan-rekan PPI lainnya, itu ada doa, harapan atau nasihat bahkan, Bang? Oke. Kalau harapan saya, PPI ini, Bang, telah melahirkan banyak orang-orang sukses, abang-abang senior yang lainnya yang mungkin tersebar di seluruh Indonesia ya, Bang. Ya. Jadi semoga kedepannya apa yang dilahirkan itu tidak akan pernah putus, Bang. Semoga di tahun kedepannya tetap melahirkan banyak generasi-generasi yang bisa memberikan kontribusi nyata di Indonesia, Bang. Doanya adalah semoga abang kakak semuanya sehat dan mengingat apa yang kita pernah pelajari di pendidikan dulu mungkin ya, Bang. Bagaimana bahwa porsi, kekerabatan, disiplin, jujur, integrasi, apapun profesinya, semoga doanya adalah abang kakak semuanya di seluruh Indonesia bisa mempertahankan itu dengan mudah. Oke. Bang Gilang nih. Ini buat teman-teman siswanya Abang juga, ini wajib nonton sih. Jarang-jarang kan Bang Gilang cerita banyak di sini. Terima kasih banyak Bang Gilang. Ya, kembali. Semoga sehat terus, murah rezeki. Terus PPI nanti setiap hari Jumat ada olahraga, Bang. Nanti kita olahraga bareng. Siap, Bang. Kalau di luar, kalau bukan PPI juga boleh kok. Maksudnya nggak hanya PPI aja gitu. Terima kasih Bang Gilang di Berbaris ini udah hadir, menyempatkan waktunya, share ilmu, dan terus saksikan Berbaris, berbincang bareng senior inspiratif. Terima kasih Bang Gilang. Terima kasih.